Halo semuanya, kenalin aku Ami. Kali ini aku bakal ngajak teman-teman semuanya buat belajar mengenai dekomposisi data time series di RStudio. Nah, ngomongin tentang dekomposisi nih, emang penting banget ya. Jadi gini, dekomposisi itu sebenarnya teknik buat membedah data darat waktu. Ibarat data itu kue lapis. Nah, kita mau tahu kan lapisan-lapisannya itu isinya apa aja sih? Tujuannya biar kita bisa tahu data ini tuh terdiri dari pola apa aja sih sebenarnya. Karena dalam data darat waktu kayak data suhu, penjualan, atau pengunjung website sering banget ada pola tersembunyi yang kalau kita nggak pisahin bakal sulit buat dianalisis. Biasanya kita bakal nemu 3 komponen utama ini nih. Yang pertama yaitu tren, yaitu pola jangka panjang. Misalnya makin tahun suhu global makin naik. Nah, itu tuh disebut dengan tren. Bisa naik, bisa turun, atau datar aja, tergantung datanya. Yang kedua yaitu musiman atau seasonal. Ini tuh pola berulang secara konsisten. Kayak tiap akhir tahun, suhu turun, atau penjualan naik pas bulan puasa. Pola ini tuh penting banget buat bikin prediksi ke depannya. Yang ketiga yaitu noise atau residual. Bagian ini tuh bagian yang random dan gak bisa dijelasin. Misalnya cuaca ekstrim tiba-tiba, error pengukuran, dan hal-hal yang tak terduga lainnya. Nah, dengan ngelakuin dekomposisi ini, kita bisa lihat gambaran besar dari data, mengenali pola-pola yang penting, dan pastinya bantu kita banget pas mau bikin forecast alias prediksi ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke prakteknya, aku mau kenalin dulu nih datanya. Jadi, data yang aku pakai ini diambil dari situs Our World in Data yang ambil sumbernya dari Copernicus Climate Change Service. Bisa dibilang, ini tuh salah satu sumber data iklim yang udah terpercaya banget. Nah, data ini tuh nunjukin suhu rata-rata permukaan setiap bulan di wilayah Amerika semua. Untuk kali ini, aku ambil datanya dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Nah, sebelum masuk ke dekomposisi, aku mau cek dulu nih, apakah data kita tuh mengandung pola musiman atau enggak. Soalnya, dekomposisi bakal lebih relevan kalau data kita tuh emang punya siklus musiman. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang cukup penting nih, yaitu pengujian pola musiman dari data suhu bulanan American Samoa. Di sini aku pakai bantuan bahasa pemrograman R dan paket FracDiff. Pertama-tama, aku panggil dulu library FracDiff. Library ini berguna untuk menghitung parameter D dalam model A5, yang nanti kita pakai buat tahu apakah data kita perlu dilakukan diferensiasi fraksional atau enggak. Lalu, aku input datanya dengan fungsi readCSV, dan pilih filenya secara manual lewat dialog. Setelah itu, aku pakai head data buat lihat 6 baris pertama dari datasetnya, biar yakin nih struktur datanya udah sesuai atau belum. Karena kolom pertama itu nama bulan atau kategori, aku buang kolom pertamanya dan simpan suhu rata-ratanya ke dalam variabel X. Lalu, aku pakai sintak ini untuk menggambarkan grafik darat waktunya. Dari grafik ini, kita bisa lihat fluktuasi suhu tiap bulannya. Nah, ini nih bagian utama dari analisis musiman kita. Aku pakai fungsi yang namanya fungsi Q. Isinya cukup panjang. Jadi, aku jelasin bagian-bagiannya secara bertahap ya. Pertama, aku hitung panjang data, lalu cari nilai K sebagai setengah dari panjang data. Karena nanti kita mau analisis frekuensi hingga titik tengah. Variabel T ini mewakili waktu dari 1 sampai N. Di sini, aku inisialisasi beberapa matriks kosong yang nanti bakal diisi untuk batu hitung periodogram. Lalu, aku hitung nilai omega atau frekuensi sudut untuk tiap I dari 1 sampai K. Setelah dapat matriks frekuensi, aku kalikan dengan data suhu pakai fungsi sinus dan kosinus. Tujuannya yaitu untuk memisahkan komponen harmonik dari data musiman. Nah, bagian ini penting banget. Kita hitung koefisien A dan B buat Fourier. Lalu kita hitung nilai periodogram buat masing-masing frekuensi. Periodogram ini membantu kita dalam lihat frekuensi mana yang paling dominan dalam data kita. Selanjutnya, kita cari frekuensi yang punya nilai periodogram paling tinggi. Nah, dari situ kita bisa hitung periode musimannya dengan rumus dasar transformasi Fourier. Nah, bagian ini untuk uji hipotesis. Kita hitung rasio antara nilai periodogram tertinggi dengan total periodogram, dan bandingkan dengan nilai kritis dari tabel. Kalau T hitung lebih besar dari T tabel, artinya data kita menunjukkan ada pola musiman yang signifikan. Sebelum fungsi utama dijalankan, aku hitung dulu nilai D dengan fungsi ini untuk deteksi apakah data punya long memory atau enggak. Kalau misalnya D besar dari 0,5, maka data kita perlu diferensiasi fraksional. Terakhir, aku cek nilai deltanya. Kalau besar, datanya di-adjust dulu supaya stasioner.
baru fungsi utama fungsiku dijalankan. Dan hasil akhirnya nanti akan keluar apakah data kita musiman atau enggak. Nah, setelah seluruh sintak dijalankan, kita lihat dulu nih hasil plot time seriesnya. Nah, ini adalah grafik deret waktu suhu rata-rata bulanan di Amerika Samoa selama 11 tahun terakhir. Sumbu horizontal mewakili waktu dalam bulan, yaitu dari bulan 1 sampai ke bulan 132. Dan sumbu vertikal menunjukkan nilai suhu dalam derajat Celcius. Kita bisa lihat jelas bahwa pola grafik ini naik turun secara berkala, yang menandakan bahwa adanya siklus musiman pada data kita. Nah, sekarang kita lihat output dari fungsi analisis musiman yang udah kita jalanin. Output pertama menunjukkan bahwa data kita secara statistik signifikan mengandung pola musiman. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa suhu di Amerika Samoa memang mengikuti pola musiman yang konsisten. Angka 12 menunjukkan bahwa periode musimannya terjadi setiap 12 bulan sekali. Ini tuh sangat masuk akal karena suhu dan cuaca memang pada umumnya mengikuti pola tahunan. Jadi, data kita ini nunjukin bahwa suhu rata-rata cenderung berulang polanya setiap 1 tahun. Nah, dengan hasil ini kita bisa simpulkan bahwa data suhu Amerika Samoa mengandung pola musiman tahunan dengan periode 12 bulan. Nah, setelah kita mengetahui bahwa data kita tuh punya pola musiman, sekarang kita mau masuk ke tahap dekomposisi. Dekomposisi ini sangat penting karena kita akan memisahkan pola-pola utama dalam deret waktu, yaitu tren, musiman, dan residual atau noise. Pertama, kita akan panggil library forecast. Ini tuh adalah salah satu library utama di R untuk analisis deret waktu, termasuk fungsi-fungsi untuk dekomposisi dan peramalan. Di sini kita akan ambil kolom temperatur dari data yang udah kita baca sebelumnya. Karena data ini adalah suhu rata-rata bulanan, kita ubah ke format time series, artinya satu siklus lengkap terjadi setiap 12 data, yaitu 1 tahun. Start C1 artinya dimulai dari tahun pertama, karena kita tidak terlalu fokus ke tahun kalender di tahap ini. Langkah ini hanya untuk melihat visualisasi dari data time series kita sebelum dilakukan dekomposisi. Warna biru kita gunakan untuk menandai data asli kita. Kemudian, kita lakukan dekomposisi menggunakan fungsi decompose. Kita pilih tipe aditif karena kita anggap komponen musiman dan tren saling ditambahkan. Fungsi ini secara otomatis memisahkan deret waktu menjadi 3 bagian, yaitu tren, musiman, dan random atau error. Lalu, kita tampilkan hasilnya dengan plot dekomposisi, sehingga kita bisa lihat masing-masing komponen secara visual. Setelah kita dapatkan komponen tren dan musiman, kita ingin meramalkan suhu untuk 12 bulan ke depan. Kita gunakan metode ini untuk memproyeksikan tren ke masa depan. Artinya, kita anggap tren akan tetap konsisten ke depan berdasarkan nilai terakhir yang ada. Lalu, kita ambil 12 nilai terakhir dari pola musiman, karena musiman bersifat berulang. Lalu, kita ulangi untuk disesuaikan dengan panjang forecast kita. Forecast akhir adalah penjumlahan dari tren masa depan dan pola musiman sesuai konsep model aditif. Di tahap ini, kita akan gabungkan data asli dengan hasil forecast dan tampilkan dalam satu grafik. Warna hitam menunjukkan bahwa data historis, sedangkan warna merah putus-putus menunjukkan forecast untuk 12 bulan ke depan. Dengan ini, kita bisa lihat apakah pola yang kita perkirakan masih mengikuti tren dan musiman sebelumnya. Terakhir, kita buat tabel forecast untuk menampilkan nilai-nilai suhu perkiraan 12 bulan ke depan secara rapi. Kita akan gunakan month.name agar setiap bulan bisa langsung dikenali dengan namanya. Dan kita bulatkan angka suhunya agar bisa lebih enak dibaca. Jadi, dengan dekomposisi ini, kita tidak hanya bisa memahami struktur data deret waktu, tapi juga bisa membuat prediksi yang masuk akal untuk masa depan dengan mempertimbangkan tren dan pola musiman. Ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan berbasis data. Nah, setelah seluruh sintak dijalankan, kita dapatkan hasil seperti berikut. Dari tabel ini, kita bisa lihat bahwa suhu tertinggi diperkirakan akan terjadi di bulan Maret, yaitu sekitar 27,81 derajat Celcius. Sementara suhu terendah diprediksi terjadi di bulan Agustus, yaitu sekitar 26,70 derajat Celcius. Pola ini sangat konsisten dengan pola musiman yang kita lihat sebelumnya. Grafik ini menunjukkan data historis dengan garis hitam dan prediksi suhu 12 bulan ke depan dengan garis merah putus-putus. Terlihat bahwa prediksi mengikuti alur musiman yang udah ada sebelumnya. Artinya, model kita berhasil menangkap pola musiman dengan baik. Jadi, melalui dekomposisi ini, kita tidak hanya bisa memahami struktur internal data suhu, tapi juga bisa menggunakannya untuk prediksi ke depan. Ini tuh sangat berguna, misalnya untuk antisipasi perubahan suhu berdasarkan bulan. Jadi, dari analisis yang udah kita lakuin bareng-bareng tadi, kita bisa lihat kalau data suhu bulanan di Amerika Samoa ternyata punya pola musiman yang cukup kuat.
dan itu berhasil kita deteksi lewat fungsi periodogram. Setelah itu, kita dekomposisi datanya, dan hasilnya jelas banget. Ada tren, ada pola musiman, dan juga ada komponen randomnya. Dengan model komposisi aditif ini, kita juga bisa meramalkan suhu 12 bulan ke depan. Hasil forecast-nya ngikutin pola musiman yang udah ada sebelumnya. Jadi, secara keseluruhan, model kita ini udah cukup oke buat kasih gambaran suhu ke depannya. Oke, itu dia penjelasan dari aku soal dekomposisi deret waktu di RStudio. Semoga penjelasannya gampang dimengerti dan bisa nambah insight juga. Makasih banget udah nonton sampai akhir. Jangan lupa terus belajar dan eksplorasi. Sampai ketemu di video selanjutnya.